Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini membahas cara menggunakan template ekuator ya, template laporan untuk laporan dan proposal ya, ekuator. Jadi pertama saya terima kasih sudah diinisiasi oleh Mas Zaki ya. Template dokumen laporan itu seharusnya tugas saya gitu, tapi karena waktu ditugasi itu kurang begitu fit gitu, jadi Mas Zaki sudah menginisiasi untuk membuat Word template ya, yang kemudian saya lengkapi ya, karena ada beberapa kebutuhan style di template tersebut yang belum ada begitu, jadi saya lengkapi. Jadi ya, style yang dilengkapi itu masih ada beberapa begitu. Nah, sekarang teman-teman sudah tinggal pakai saja. Nah, gimana itu cara makainya ya? Nah, di sini teman-teman harus download dulu ya .x ini ya. Jadi yang namanya template itu imbuhannya atau akhirannya itu .x ya. .x itu template, sehingga ada dua tahap tuh kita cara pakainya ya, jangan loncat-loncat ya. Tahap pertama itu amankan dulu template-nya gitu. Mas Zaki kemarin sudah taruh di di Teams ya, di Ekuator Office ya, di share file ini itu ada salah satu di folder di dokumen itu ada yang namanya template dokumen Ekuator ya. Teman-teman buka itu, kemudian di dalamnya itu ada beberapa template untuk Microsoft Word, PPTX ya, ada kop surat, ada Excel ya. Pelan-pelan kita lengkapi ya. Sementara yang sudah rada fix gitu ya dalam tanda kutip ini, karena kita bergulir terus perubahannya gitu, tapi yang sudah lebih steady itu adalah yang template untuk laporan atau proposal ya. Jadi tahap pertama itu harus diamankan dulu. Jadi jangan ini double klik langsung dipakai ya. Artinya diamankan itu ya harus di-download dulu, download template dari folder ini ya. Ini nanti mind map-nya ini ada juga di situ di folder itu ya. Ini ada tulisan mind map ke paling atas PDF ya. Nanti isinya kayak begini. Nah, teman-teman udah tinggal klik aja. Nanti kalau klik di sini akan membuka folder template dokumen ini untuk mendownload dan mengamankan .x file ini, Ekuator Word template ini ya. Jadi di tahap pertama itu untuk mengamankan kita harus mendownload template tersebut. Nah, setelah download kan itu biasanya lari ke folder download sistem kita. Nah, itu harus dipindah ya, pindah file template tersebut ke folder. Dicek dulu nih di Word-nya ya, masing-masing sistem ya teman-teman. Mungkin kalau di tempat saya itu di sini, karena saya mereserve atau mencadangkan folder dokumen saya itu di OneDrive gitu ya, di OneDrive yang personal itu ya, baru di custom Office template. Nah, ini teman-teman harus cek dulu, buka dulu Word-nya nih, buka dulu Word-nya, kemudian option ya, kita lihat lagi file option save. Jadi di tab save ya, file option, buka Word-nya, option, terus save. Save di sini nanti akan terlihat nih. Ini yang informasi ini harus kita copy ya. Jadi di mana itu custom template itu disimpan oleh Microsoft Word, kita harus tahu ya. Jadi nanti teman-teman copy ini. Nah, kemudian dari folder download itu teman-teman pindah dulu ke folder itu, ke folder kalau kita tadi kan kita udah save ya, kita paste di sini. Nah, ini disinilah dalam hal ini Microsoft Word saya gitu ya,
kan nanti teman-teman lihat di masing-masing gitu ya, Word-nya teman-teman nyimpen custom office templates itu di mana. Kalau di tempat saya di sini di OneDrive dokumen custom office template. Nah, jadi itu kan namanya ini Equator Word template. Nah, di sini kita lihat aja tuh kan sudah ada gitu. Jadi dokumen template saya itu sudah aman ada di sini. Amannya itu gimana? Amannya itu nanti ketika kita buka file dibuka aplikasi Word-nya, kita file new ya, kita mau menggunakan template tersebut ya, template tersebut artinya di mana ya, di new ini terus di personal ya. Karena apa? Karena itu kan custom made ya, itu punya kita itu, jadi personal kita karena telah membuat itu dan menyimpan di folder sistem Word ya. Jadi nyarinya di sini, jangan di Office. Office ini ya punya Office, punyanya Microsoft, ini harus nyari di sini personal. Nah, baru kita cari itu. Nah, ini sudah kelihatan nih ke Equator Word template atau yang lebih lengkap ya ini. Equator. Nah, ya kan? Nah, kalau kita buka itu ya, jadi kita bikin baru sesuai dengan template tersebut. Nah, karena bikin baru, semua komponen yang menjadi contoh begitu ya, itu akan hadir di sini gitu ya, gitu. Jadi ini tinggal teman-teman lengkapin gitu ya. Ini diupdate kalau sudah ada isinya begitu, tabel, figure ya, terus map kalau perlu ada mapnya. Kalau nggak ada mapnya ya itu dihapus ya. Pokok ini disesuaikan, tapi semua komponen yang menjadi elemen dari entah itu proposal, entah itu laporan ya, itu ada di sini ya, glossary, abbreviations ya, kalau sudah heading ya. Nah, yang kemarin belum lengkap itu ini numbering ya, ini numbering ya, ini numbering, ada bullet juga, list bullet juga belum terakomodasi. Nah, itu sudah saya lengkapi, list bullet 1, 2, 3 ya. Keterangannya ini namanya list continue ya teman-teman ya, kalau yang belum tahu. Jadi ini misalnya yang paling kiri itu kan kalau list number ya nomor ya, list number 1 atau list number saja ya. Yang kedua itu list number 2 ya, list. Kalau kita klik di sini dia akan berubah menjadi list number 2 ya. Di sini itu list number 1, list number saja ya. Di sini itu jadi list number 3. Yang bawahnya untuk keterangan paragraf keterangannya itu namanya list continue 1, ini list continue 2, kalau ada itu list continue 3 gitu ya. Jadi teman-teman jangan style yang ada di sini ya, itu sudah didesain dan sudah dilengkapi untuk mengakomodasi kebutuhan. Sebisa mungkin gunakan se-efektif dan efisien. Jadi maksudnya efektif dan efisien, efisien itu kan yang paling sedikit, efektif itu yang paling benar gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu ini maksudnya list continue itu apa, terus kemudian membuat baru, itu kan berarti tidak efisien, makin banyak gitu kan. Jadi itu tidak sedikit gitu, artinya tidak efisien gitu ya. Tapi kalau misalnya kemudian ini yang satu list number 1 itu kan huruf Arab nih ya, nanti di bawah teman-teman pengennya ya, ini yang paling list number 1 pengennya A gitu ya, alfabetikal A, B, C gitu. Nah, secara desain itu bagus ketika satu dokumen itu konsisten ya. Jadi nggak apa-apa itu misalnya input yang kita terima dari ahli ya, misalnya itu laporannya ini ada satu yang list number 1, ada yang nulis A gini si TA-nya ya, untuk list number 1 kita streamline atau kita
konsistenkan dengan style yang kita miliki. Itu namanya efektif gitu. Jadi mengaplikasikan style dengan benar ya efektif. Jadi kita pilih yang benar-benar saja gitu ya. Jangan ngikutin maunya ini, maunya itu, enggak ya. Itu karena secara desain konsistensi itu memegang komponen penting dalam hal kerapihan ya. Makin konsisten makin rapi, insya Allah begitu ya. Karena itu ada ilmunya, jadi nggak ngarang ini ya gitu. Jadi ini heading 1, heading 3-nya begini, heading 2 ya, heading 4-nya begini, ini diikuti saja. Nah, ada caption ya. Caption itu kan sebetulnya kalau di kita ya di Indonesia itu ada 2 kan, caption sama caption gambar. Artinya judul tabel sama judul gambar, iya kan? Gitu. Dan seharusnya di setiap tabel di bawah setiap tabel itu ada kolom untuk ya, ini seperti ini ya. Ini contoh salah nih ya, contoh salah. Jadi harusnya di setiap bawah tabel ada spasi untuk tabel info namanya ya, untuk catatan atau note ya, catatan note gitu. Jadi harus ini, kalaupun tidak ada catatan atau note-nya, ini itu harus selalu ditambahkan gitu ya, harus selalu diberikan slot tabel info ini ya. Mana tahu, sebetulnya bukan mana tahu ya, sebetulnya keharusan, karena tabel itu kan tidak ujuk-ujuk ada gitu. Tabel itu kan ada sumbernya, setidaknya sumbernya. Kalau itu sumbernya hasil dari study ya, itu ya kita tulis di situ ini diambil dari mana. Kalau itu primary data, itu ini hasil hasil ambil data gitu kan, hasil survei gitu misalnya. Itu kan tetap harus ada keterangan tabel, harusnya loh ya gitu. Jadi kalaupun tidak ada gitu ya, atau kita nggak tahu menau ya, itu tapi itu harus tetap ada disisipkan gitu, disisipkan. Nah, kemudian di sini ada untuk quote ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang misalnya harus ditebalkan gitu untuk dipentingkan begitu, misalnya ini gitu ya, itu namanya strong ya. Kita klik di situ, itu hanya mengubah font, bukan font ya, maksudnya format kata saja, tidak format paragraf ya gitu. Jadi ini kan teman-teman ngelihat ini ada di sebelah kanan ini kan ada. Nah, kalau yang P kebalik ini ya, hard carriage return ini lambangnya itu untuk mengubah paragraf. Tapi kalau yang AA ini itu hanya mengubah seleksi dari kata yang kita pilih saja gitu. Jadi misalnya ini gitu, itu kan kita ubah strong, ini kan cuman A nih. Nah, itu cuman itu aja. Secara paragraf dia nggak berubah, secara paragraf dia tetap body text ya. Oh ya, ini body text pakai body text ya. Nah, ini kalau teman-teman bongkar ini ya body text gitu ya, di sini ada yang namanya shortcut key. Nah, shortcut key sudah saya sematkan di situ ya, harus dilihat lagi itu kontrol tilde ya. Ini tilde ini lambang begini nih. Jadi kalau misalnya ini tadinya itu begitu gitu misalnya ya, kalau kita tekan kontrol tilde ya akan berubah menjadi body text. Untuk apa? Namanya juga shortcut keys, untuk mempercepat pekerjaan. Jadi kalau teman-teman lihat saya kerja gitu misalnya, ini saya bisa ubah begini gitu ya. Ini gitu, ini gitu ya. Kan teman-teman nggak lihat saya mencet apa kan? Tapi di tiap style yang sering kita gunakan itu sudah saya kasih shortcut keys. Jadi teman-teman tinggal pelajari saja ya. Jadi misalnya heading itu di semua Microsoft Word ya, itu Ctrl Alt 1 2 3 4 ya. Jadi misalnya ini ya,
itu to make your document ini kita mau jadi heading 1, jadi Ctrl Alt nomor 1, Ctrl Alt nomor 2, Ctrl Alt nomor 3, Ctrl Alt nomor 4 gitu ya. Jadi heading 4 ini belum ada ya. Ini cara nambahnya tinggal modify. Nanti teman-teman sendiri aja, diulik sendiri aja ya, tambah shortcut key Ctrl Alt 4 unassign, assign. Jadi kalau ini tadinya body text, kalau mau diubah jadi heading 4 Ctrl Alt F4, bukan F ya, nomor 4 gitu, angka 4 gitu. Kalau 5 berarti juga belum ada ini. Nanti teman-teman tambahin aja sendiri kalau dokumennya sampai punya 5 hierarki heading ya, Ctrl Alt 5 gitu. Nah, walaupun sudah ada ini ya, kita lihat dulu nih, currently assigned for go to object layer. Kita nggak pernah pakai ya layering di Microsoft Word. Nah, kita ambil aja tempatnya. Jadi dari 4 ke 5 bisa gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya tekan Ctrl Alt terus nih. 2, 3, 4. Nah, kalau Ctrl tilde balik lagi ke body text gitu ya. Nah, terus kemudian, nah ini untuk ini yang saya bilang tadi, caption itu kan ada 2 ya, kalau di kita loh ya, kalau di laporan APA misalnya ya, yang internasional sih itu dia semua judul itu baik tabel maupun gambar itu di atas gitu, makanya caption cuma 1 Microsoft Word akomodasinya. Saya tambahin ini caption gambar karena apa? Karena memiliki spesifikasi atau karakteristik paragraf yang berbeda gitu kan. Kalau yang di atas ini teman-teman masih ingat kalau setelah teks itu ke ini berapa? Itu kan 1,5 spasi gitu kan. Kalau aduhnya Bible penulisannya skripsi dulu ya. Jadi setelah dari kalimat terakhir dari paragraf terakhir ke judul tabel itu 1 spasi. Begitu juga ini 1,5 spasi. 1,5 spasi itu berapa? 18 poin. Ya, jadi dari sini ke sini itu 18 poin, dari sini ke sini 18 poin, dari sini ke sini, dari sini ke sini ya. Nah, nah ini harusnya ya. Nah, ini kalau saya jelaskan lagi, misalnya di sini body text ya, angu kita beginiin. Nah, di sini dari sini ke gambar itu 18, itu 1,5 spasi maksudnya. Dari sini ke sini 1,5 spasi gitu, begitu terus. Dari judul judul caption gambar itu ya ke teksnya 1,5 spasi lagi gitu ya. Jadi konsistensi, sekali lagi konsistensi merupakan komponen penting, kalau enggak yang terpenting ya, dari kerapihan dokumen ya. Jadi kenapa kok ini saya bikin, karena judul tabel dan judul gambar itu memiliki karakteristik paragraf yang berbeda, sehingga dia harus dipisahkan secara style ya. Nah, ini siapa mapnya atau gambarnya ya, ilustrasi lah ya, itu juga harus di dalam format ini, layout optionnya inline with text ya. Jadi di dalam Word kita nggak pernah saya tidak pernah menggunakan ini kecuali untuk cover ya. Cover itu saya paling menggunakan ini, in front of text, karena dia di paling depan dan di stretch out ke ujung-ujung margin ya, ke ujung-ujung halaman. Tapi untuk di dalam dokumennya sendiri, baik itu ilustrasi, tabel, apapun itu ya, itu saya tidak pernah menggunakan selain dari inline with text. Karena apa? Karena kita bisa memperlakukan objek tersebut ya, ini gambar, peta ya, ilustrasi ya, itu sama seperti paragraf gitu. Jadi kalau si inline with text artinya itu dia ditempel ya ke sini, ke satu paragraf gitu. Jadi makanya
sebagai editor gitu ya, layouter ya, ini harus dekat dengan kita ini. Namanya paragraph mark itu harus kita pakai gitu ya. Karena apa? Karena kalau nggak dipakai nggak akan kelihatan gitu ya. Ini karena saya sudah selalu amankan dari optionsnya Microsoft Word itu supaya si paragraph mark ini kelihatan terus, sehingga dia akan terlihat terus begitu juga ini ya. Kalau teman-teman lihat ini kotak-kotak ini gitu ya, apa ini biasanya putih aja ya. Kalau saya perlukan ya batas untuk penulisan ini, itu namanya kalau di opsi Word Options ini namanya di Advanced, terus ini dia text boundaries ya. Text boundaries ini saya perlukan karena kalau nggak ada ini, teman-teman bisa lihat tuh ya, pusing. Kalau teman-teman kebalik, kalau ngelihat text boundaries pusing, kalau saya kebalik nggak ngelihat text boundaries pusing, karena saya nggak tahu itu batas tulisnya di mana, batas heading, batas footer di mana ya. Nah kalau polosan begini pusing, saya yang pusing, nggak bisa saya ngedit begini ya. Saya harus dinyalakan itu advance, terus di text boundaries ya gitu. Nah itu setelah menyala saya jadi tahu, oh ini ternyata footernya ada di sini, batas header ada di sini gitu ya. Jadi kelihatan gitu. Nah sebagai layouter, editor, ini adalah teman-teman terbaik kita ini, jangan sampai dilupakan ya. Kemudian apalagi, nah ini kalau misalnya balik lagi ke sini ya, ilustrasinya hanya ada segini gitu misalnya, ini kenapa kok saya inline with text ya, format gambarnya itu karena ketika kita sudah tahu ilustrasi itu nempel ke paragraf yang mana, itu paragraf nih yang saya blok nih itu kan paragraf nih, itu bisa kita perlakukan seperti teks, seperti paragraf pada umumnya. Seperti apa? Jadi misalnya kalau kita mau pindahin ke kiri, ke kanan, ke tengah, ya toh, kiri, kanan, tengah, kan gampang ya. Mencet apa ya? Kalau kiri ya Ctrl L, kalau tengah ya Ctrl E, kalau kanan ya Ctrl R gitu ya, gitu. Jadi kita nggak main begini misalnya ya. Wah ini aduh, jangan kasihan ya, kasihan zamannya, artinya nggak seharusnya begitu ya. Jadi nah semuanya baik itu ilustrasi tabel ataupun peta gitu ya, itu sebaiknya di stretch ya, itu semargin ya. Kalau sini margin, nah sekali lagi kalau nggak ada text boundary kan kita nggak kelihatan marginnya ada di mana. Nah ini makanya kita tahunya. Nah, jadi di stretch apapun itu, ilustrasi, tabel atau apa, walaupun isinya sedikit itu di stretch ya, selebar margin ya. Jadi kalau misalnya kita 2 kolom kan marginnya kan sempit-sempit ya, selebar margin itu, margin kolom itu, kecuali kita break section, terus kolomnya kita udah jadikan satu sehingga untuk mengakomodasi isi yang lebih padat ya, itu bisa kita lakukan juga. Itu nanti ada triknya, gambar kemudian sudah gitu ya. Jadi yang saya tambahkan itu kan tadi itu ini ya, gambar. Jadi ini sendiri, gambar sendiri itu ada stylenya, artinya paragraf untuk menempelkan sesuatu, menempelkan gambar di situ ya. Kalaupun nanti gambarnya itu bentuknya kan ada tuh misalnya tabel tapi isinya gambar ya. Jadi lihatlah tabelnya, karena memang isinya tabel ya, cuma kita karena waktu biasanya disuruh cepat, dan kemudian kalau kita import dari Excel itu akan ribet ya. Artinya kan biasanya kita Excel itu kan isinya padat banyak begitu ya. Kalau kita pindahkan ke Word kan biasanya melebar-lebar, nggak karu-karuan. Supaya
manipulasinya gampang gimana? Kita paste sebagai gambar, ya kan? Nah, kalau paste sebagai gambar kan kita tarik maupun ulur ya, itu akan selalu proporsional. Makanya kalau misalnya ini judul tabel ya, lihatlah tabel sekian. Nah, isinya tapi itu hasil kopian dari Excel gitu misalnya, dan berbentuk picture, gambar, biasanya terpaksa manual. Jadi ini kalau gambar ini kan adalah yang betul-betul gambar, ya, yang memiliki judul gambar. Tapi kalau misalnya tabel tapi isinya gambar, misalnya ini, ya. Jadi misalnya ini, terus kita cari ini misalnya, ya, kita copy aja, kita paste, lihatlah gambar sekian, kita paste di situ. Nah, kayak gini kan, ini biasanya sering sekali terjadi. Nah, ini kan dengan mudah kan kita kalau gambar kan ditarik-tarik ujungnya akan proporsional. Oh ya, kalau gambar jangan ditarik atas apa bawah ini ya, samping-samping ya, tapi ujung-ujung ya, supaya proporsional. Nah, proporsional misalnya segitu kita tengahkan gitu kan. Nah, ini kan kalau kita aplikasikan gambar, ya kan 1,5 spasi dari judulnya. Kasihan dia kayak musuhan. Ya, makanya ini jadi normal saja, ini jadikan apa? Gunakan normal saja, normal 0 sih ya. Nah, dan bawahnya ini kan kalau habis tabel kan kita kasih table info ya. Nah, kalau table info kan catatan. Tuh, aman jadi kita. Ya, ini next lagi. Gitu kan. Gitu. Jadi, kalau misalnya tabelnya itu berbentuk picture atau gambar, itu kita gunakan normal saja. Normal ini dasar dari segala ini, dasar dari segala style ya. Kalau normal dasar itu maksudnya apa? Artinya kalau misalnya kita mau jangan pakai Calibri misalnya ya, kayak kemarin laporannya WQC ya, itu kan pakai Aptos tuh. Gimana caranya supaya cepat? Normalnya diganti jadi Aptos ya. Si ini jangan Calibri tapi Aptos. Ya, kalau kita Aptos kan nanti semuanya tuh berubah jadi Aptos ya. Nah, ini Aptos semua ini. Tuh ya. Itulah kesaktian si normal itu, karena dia dasar dari style yang lain. Gitu ya. Jadi WQC kemarin kan karena bukan dari Ekwator ya, SPA ya. Jadi ya sheet fontnya itu saya usulkan sampai ya supaya diubah aja gitu ya. Jadi nggak mirip-mirip amat gitu kan, fontnya kan beda, orang bisa langsung kelihatan oh iya ini bukan gitu ya. Nah, itu ini kesaktian normal ini. Jadi kita modify aja satu saja di sini, yang misalnya balik ke Calibri, ya semuanya akan berubah lagi jadi Calibri ya. Tuh, oke. Nah, terus ini list ya, glossary, caption gambar, quote ya. Quote ini untuk yang begini nih, karena ini penting ini, karena untuk kalau laporan yang sekarang ya harusnya bagian yang penting itu di secure atau diamankan dengan pendekatan quote ini ya. Terus strong itu yang ini penting nih, matching cover page. Nah, strong. Nah, strong itu kalau kalian lihat, karena ini sering digunakan ya, terutama yang sekarang itu Ctrl Shift Alt R gitu ya, strong gitu. Jadi langsung teraplikasi gitu si stylenya itu ya, sama table info. Jadi sekali lagi, table itu atau tabel seyogianya selalu ditemani oleh keterangan atau note atau spasi di bawahnya untuk menuliskan setidaknya sumber tabel tersebut ya. Jadi itu penting sekali. Nah, teman-teman kalau yang terutama yang Windows ya, yang macOS nanti kalian cari ekivalennya aja ya, karena saya nggak pakai macOS sih, maaf tapi karena ya mirip-mirip aja situ satu kedua kan. Kalau kalian memang sudah pakai macOS lama, ya mestinya tahu ekivalensinya kan.
Nah, di sini kalau misalnya kita lihat di styles pane ini ya. Jadi jendela pane itu jendela, style pane itu jendela untuk menampilkan ini. Kali ini nggak muncul secara default ya. Defaultnya itu ya harus dimunculkan gitu ya. Nah, saya kan ini karena sudah bangkotan milih menu yang saya perlukan saja, makanya tampilan Word-nya saya begini. Jadi kalau saya tuh udah tinggal mencet ini aja keluar style pane-nya. Ya kalau kalian ya di home sini di style ini ada ini tanda panah ini. Nah, ini baru keluar stylenya. Ya. macOS juga begitu, di home cari tombol style pane ya. Atau di home terus di view katanya cari di situ style pane, tapi karena ini Windows itu tidak ada. Ya. Pokok teman kalian pertama itu paragraph marks yang begini-begini ya. P kebalik ini harus dipencet. Kedua itu boundary, text boundary. Ketiga style pane ini itu harus ada. Nah kalau begini, nah ini ribbon ya namanya. Ribbon ini nggak penting. Nah karena tidak penting ya lipat saja nih. Ya tabs only aja. Jadi klik aja ada di situ. Nanti dia kalau kita cursor ke sini dia akan ngelipat. Karena apa? Karena kita butuh estate kerja atau ruang kerja yang maksimal ya. File kita kan laporan proposal itu nggak sedikit gitu ya, nggak main-main gitu, banyak gitu isinya. Jadi kalau work estate atau bidang kerjanya itu nggak optimal, itu scrolling kiri kanan, scrolling sembuh. Kalau aku pusing terus terang kalau ngeliatin kalian kerja begitu, sudah mah ininya hidup begitu ya. Nah ini begini hidup gitu, jadi always show ribbon. Nah ini ya ilahi. Jadi ini pusing gini saya. Maafin nggak bisa kerja ini saya nih. Terus terang ini mau bikin muntah ya. Jadi show tabs saja, dianukan saja, di maximize saja. Kalau perlu ini dokumen ini kan juga nggak kepake sebetulnya, itu bisa dimaksimalkan lagi gitu. Cuma ini saya tetap perlu maximize sama restore sama minimize ya. Jadi ya apa boleh buat ini kebuang ya. Itu apalagi sampai mana tadi? Nah sampai sini ya, sudah save, tahu tempatnya, diamankan dulu. Nah kedua, untuk mengaplikasikan atau menggunakan template Equator kita itu ada dua pendekatan ya kan. Pasti ini kita dekati dengan dua cara, yaitu kita bikin baru, dokumen baru, proposal baru, laporan baru ya kan gitu, atau kita mengaplikasikan ke dokumen yang sudah ada. Jadi ada teman yang sudah buat, kita edit gitu ya, mau kita edit ini dipakai template lain gitu, kita harus gunakan template Equator gitu ya. Nah ini kalau teman-teman kalau dari dokumen baru kan ya nggak ada masalah kan, relatif tidak ada masalah, karena tinggal aja new personal, jadi template-nya keluar semua gitu, tinggal isi bodinya kayak apa. Atau kalau dari dokumen yang ada ini ya agak sedikit tricky ya. Jadi kita pertama buka file dokumennya, kemudian kita file options add-ins ya. Kalau jadi misalnya ini kita close dulu, save ya, misalnya aja ini kan, ini bahan Pak Rimun ya. Nah misalnya nih laporan gitu kan, terus maksudnya laporan sudah ada, kita mau aplikasikan kan, caranya tinggal ini, buka file dokumennya, kemudian file options add-ins, file options add-ins, cari add-ins di sini ya kan. Setelah itu manage template go ya, manage templates go ya. Sekali lagi, file options ya, add-ins ya, kita ke manage ini, template go gitu ya. Kemudian di pop-up Windows pilih attach. Nah ini yang penting ini, attach. Mana ini attach? Ini dia ya. Nah karena apa? Karena ini kan kelihatan nih ya,
Jadi dokumen ini menggunakan template normal. Jadi kita mau attach Equator template kita ke dokumen ini. Kita attach, kita pilih tuh siapa kita, makanya itu tadi kita harus tahu kan, itu si template itu ada di mana dia, gitu ya. Nah, kita mau pakai ini, gitu ya, open ya, mana tadi ya, go attach. Nah, pilih browser apa templatenya Equator Word template, kemudian cek ini di artinya dipilih ya, yang namanya automatically update document styles. Ya, di situ nanti ada automatically update document styles. Ya, artinya apa ini? Artinya style-style yang bersesuaian, misalnya body text, ya, heading, ya, misalnya apapun itu yang ada di dokumen sebelumnya, dokumen lama, dan mau kita transfer ke, bukan transfer ya, kita mau tempel dengan template-nya Equator, itu style-style yang bersesuaian yang sama ya, itu akan langsung terganti automatically ya. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi, cek di automatically update document styles, baru klik OK, Nah, ini dia. Jadi kalau yang namanya body text ya akan berubah jadi body textnya yang template yang kita attach, gitu ya. Pokok semua nama yang bersesuaian akan langsung terganti. Ini sebabnya ya pentingnya konsistensi maupun kekukuhan kita untuk selalu menggunakan style yang tersedia ya. Normal.dot itu kan juga template defaultnya dari Microsoft itu. Kalau kita buka pertama kan dia selalu ke normal.dot. Nah, normal.dot itu kan sebetulnya menawarkan style yang cukup lengkap gitu. Jadi kalau kita gunakan yang ada, terus kita kemudian mengattach template kita sendiri, itu akan otomatis terganti gitu ya. Jadi cek keteraturan dan konsistenan penggunaan style. Nah, baru ini kita cek lagi ini kan, tadinya title ini, kemudian ini. Nah, ini kan langsung berubah nih jadi caption ya. Gitu. Jadi ini jadi tulis bullet. Nah, kan tulis bulletnya jadi kayak apa kita punya ini, jadi heading 1 ini memang begini heading satunya gitu ya, akan otomatis terganti gitu ya. Nah ini kalau yang saya bilang tadi, ini dia selalu menggunakan caption gitu ya, sehingga gambar jadi nggak cocok gitu ya. Kalau kita kan judul gambar ada di bawah, ini judul gambar ada di atas, karena selalu menggunakan caption ya, sehingga ini sudah betul gambar nempel ke style gambar gitu. Tapi karena posisinya harusnya kan kalau di kita gitu ya, maksudnya di kita itu ya di Indonesia gitu ya, ini kan harusnya ada di sini, ini menggunakan gitu ya. Jadi makanya ini yang layout yang Indonesia gitu ya. Ketika kalau layout sana selalu menggunakan judul baik untuk tabel maupun gambar itu yang sama properties paragrafnya itu, sehingga ya begini jadinya. Tapi inilah ya yang saya hanya ingin memperlihatkan bahwa ketika kita attach Equator template di dokumen yang kita buat secara konsisten begitu, itu perubahannya akan seketika gitu. Jadi kita nggak usah ribut lagi, nggak usah susah lagi ya untuk ngatur-ngatur gitu. Ini semuanya yang bersesuaian langsung terganti gitu ya. Dan itu kenapa? Karena ya ini namanya itu sesuai gitu. Nah, ini tidak akan bisa terjadi ya kalau misalnya namanya ini kita buat sendiri gitu ya, kita buat sendiri dan tidak standar begitu ya. Nah, itu akan mislek, artinya tidak semulus perubahannya gitu ya. Gitu. Jadi kenapa kok ini style ini kita biarkan namanya itu secara default begini, karena pada prakteknya kalau kita mengubah style itu ya harusnya sih instantaneous begini, akan secara instan berubah begini.
itu yaitu sekali lagi kalau kita tidak menambah-nambah style, tidak mengubah nama style begitu ya. Karena ketika ini kita ubah gitu atau kita bikin, ya nggak cocok gitu jadi namanya, karena ini style ini yang kita punya gitu. Kalau misalnya ada tambahan dari TA misalnya, TA nambahin style baru begitu ya, itu ya harus kita sesuaikan lagi, kita pilih style yang mana yang paling cocok untuk mengganti itu gitu ya. Jadi makanya ini perintah terakhir itu adalah cek keteraturan dan konsistensi penggunaan style ya. Reapply style jika perlu ya. Ini biasanya kalau stylenya namanya berubah atau hasil dari buatan sendiri ya, kita reapply aja style yang ada, yang kita punya apa kita gitu ya. Tapi ya ini secara keseluruhan itu saya tidak pernah harus membuat style baru dari yang sudah di luar template kita gitu ya. Jadi insya Allah template kita aman mengakomodasi keseluruhan kebutuhan laporan gitu ya, tapi tidak dalam konteks multi kolom ya. Kalau multi kolom itu lain lagi ceritanya nanti. Jadi jangan pakai dokumen template yang ekwator ya. Nanti kalau misalnya publikasinya multi kolom harus kita bikin lagi kayak apa gitu ya. Gitu. Jadi ini contoh ketika kita harus menggunakan pendekatan yang kedua, yaitu mengedit dokumen yang ada untuk mengaplikasikan template ekwator yang kita miliki ke dokumen tersebut gitu ya. Jadi sebetulnya ada satu pendekatan lagi, yaitu kita membuat baru kemudian kita import ya. Kalau teman-teman lihat di sini itu ada namanya, nah ini dia, insert text from file, insert. Jadi kalau di menu insert ini ada sampai nah ini dia text from file ya. Nah ini karena apa? Karena itu jadi makanan aku sehari-hari juga, bahwa kalau kita nggak mau pusing gitu ya, kalau kita mengedit laporan yang sudah ada, sedangkan kalau kita perhatikan itu template kita itu begini ya. Nah ini kan ada cover, ada komponen-komponen ininya ya kan. Itu nggak ikut. Karena apa? Karena itu tidak ada. Ini file baru file baru. Ini kan dokumen yang lama gitu ya. Memang tidak ada, bukan berarti kemudian template itu akan menempel beginiannya, enggak ya. Nah itu dia, makanya ada pendekatan kedua, yaitu kita tetap buka baru, kemudian kita mengimport teksnya saja ya. Tapi pada kenyataannya adalah import text insert file ya. Ini jadi namanya insert file gitu, padahal ini tulisannya jadi kurang konsisten juga sih Microsoft. Jadi namanya itu insert text from file, tapi ketika kita misalnya di sini ya, terus kita masukkan, nah itu insert file. Artinya apa? Artinya file itu kan ada isinya style ya. Style yang ada di dalam dokumen itu akan pindah ke dokumen yang ke template yang sedang kita buka ini. Ya, jadi walaupun niatnya kita buka baru, tapi ketika kita import, ini jadinya insert file itu akan membawa semua data bunga style yang ada di dalam file itu. Itu kenyataannya. Gitu. Makanya gitu ya. Saya lebih menyarankan pendekatan yang ini, attach ini. Ya, ini adalah pendekatan yang sangat bersih, konsisten dan aplikatif. Gitu ya. Ini menurut saya ya, tapi kalau teman-teman saya juga sering menggunakan insert file ini, cuma kenyataannya adalah ketika saya insert file itu, ya saya harus aplikasikan lagi. Nah, itu satu, harus reapply semua style. Kedua, jadi stylenya itu numpuk nih. Jadi ini jadi jorok gitu. Jadi style orang akan mengotori ya, walaupun kita bisa delete ya.
gitu. Tapi kan itu membutuhkan waktu, dan waktu itu biasanya tidak kita punya kan. Ayo iya so, besok harus, besok nanti sore, tadi sudah harus gitu. Jadi kan Babe nggak mau tahu, ya pokok harus selesai kemarin. Ya, nah itu yang membuat kemudian ini itu kebentuk gitu. Dua pendekatan ini adalah dua pendekatan terbaik dari pengalaman saya ketika kita mengerjakan dokumen beda style gitu ya. Satu dengan dokumen baru, ya dengan menulis baru. Kedua, kalau mau ada dokumen lama yang diedit, itu lebih baik attach template saja gitu. Jangan pendekatannya hanya karena pengen supaya ini kita nggak mesti bikin lagi, ya itu kita kemudian buka baru, kemudian insert file, itu lebih menyakitkan di belakang ketika kita harus reply gitu. Jadi kerjanya bolak-balik. Ya, mendingan ya ini kita copy aja, kita paste ke dokumen yang lama kan. Gitu. Jadi kan sudah, ini kan style template ini kan nggak kemana-mana, kita tinggal new template, new file dengan template itu, kita copy aja bagian depannya, apa susahnya ya gitu kan. Gitu. Jadi pendekatan insert insert file ini tulisannya sih insert text from file, itu kayak indah banget ya, karena kita ambil teksnya aja, pikir kita bukan itu. Kalau kita kita pilih tulisannya insert file, jadi keseluruhan properties file itu ikut di situ, kapok mau kapan mencret. Ya saya juga sudah sering itu lakukan itu, dan pengalamannya begitu. Jadi saya usulkan pendekatannya ini gitu ya. Nah udah itu, terus nah ini kita satu tips ya untuk membersihkan format dengan cepat ya. Jadi kalau kita misalnya ini ya kan, nah itu ada dua tuh. Kalau dia control spacebar itu remove manual karakter. Itu yang tadi, yang AA tadi ya. Nah, ini A versus P kebalik itu, versus karya cerita. Jadi kalau misalnya bentuknya itu kan tadi misalnya begini nih client name gitu kan, terus kita begitu gitu kan, kita kasih strong ya. Nah itu kita bisa pilih. Misalnya ada begini tuh, kita bisa pilih, terus kita control spacebar. Itu akan membersihkan gitu ya. Tapi membersihkan itu artinya juga akan menjadikan ke style defaultnya ya dalam hal ini, karena kalau ini kan disclaimer ini kan, bagian disclaimer ini tidak ada stylenya gitu. Jadi saya ambil body text saja, terus saya ubah sedikit supaya misalnya ini dikecilin gitu kan. Disclaimer kan nggak perlu gede-gede, kecilin misalnya 9 gitu ya. Nah, terus kemudian ekuator gitu misalnya, tadi ada tebal gitu ya. Nah ini kalau kita kontrol spasi ya nggak akan berubah. Kalau kita pilih cuma ekuator saja ya kan nggak akan berubah paragrafnya, hanya si A-nya itu saja ya, si AA gini aja. Tapi kalau kita mau control Q itu paragraf formattingnya. Jadi kalau di sini kita control Q ya, itu akan berubah menjadi, kalau tadinya dia body text ya akan kembali menjadi body text, itu maksudnya. Jadi yang kedua ini adalah cleansing format, itu secara pilihan atau yang selected word saja, selected kata-kata saja, yaitu control spacebar membersihkan ya, sedangkan control Q membersihkan secara paragraf gitu ya. Jadi kalau tadinya paragraf itu misalnya ini tadinya misalnya paragrafnya ke kanan gitu ya. Nah kalau kita control Q, kok nggak mau ini. Nah ini kan seperti ini. Jadi kadang-kadang kalau kita kontrol Q saja dia nggak mau gitu ya. Jadi artinya ada perubahan yang, jadi gini. Jadi kalau ada yang mengubah paragraf tapi hanya segini gitu misalnya ya, itu akan menjadikan yang paragraf keseluruhan kan berubah, tapi kan dia cuman seleksinya segini gitu. Jadi
ini akan membuat bingung gitu ya, membuat bingung si Microsoft Word ketika di Control Q tapi nggak cocok seleksinya gitu. Padahal kita udah nggak tahu seleksinya yang sebelumnya bagaimana, ya kan? Hanya kalau sudah begini ya tinggal clear all saja. Gitu, itu pendekatan yang paling paripurna ya. Kalau udah pusing-pusing, blok keseluruhan, terus clear all, baru kita aplikasikan lagi style yang sesuai, gitu ya. Gitu, jadi ini juga sebetulnya belum sesuai karena kan body text itu kan dia begini. Tadi apa saya ubah ya? Lupa saya. Nah begini kan, gitu. Intinya begitulah. Jadi untuk membersihkan format itu kan, format itu ada yang selection words ya, kata-kata dipilih begitu, ada juga yang secara paragraf, gitu ya. Untuk kontrol spacebar itu membersihkan format yang per kata, yang seleksinya saja yang terpilih, sedangkan kontrol Q itu membuang paragraf formatting ya, secara paragraf. Ya, saya kira itu. Apalagi ya, nanti ini sekali lagi si mind map-nya ada di sini ya, ini ya, ke situ gitu. Nah, ini tulisannya mind map ya, tinggal buka aja, itu akan ke download itu si mind map-nya itu. Nah, di mind map yang ke download, nah, kita coba aja. Oh, ini bisa kebuka. Nah ya, itu langsung bisa diklik ya, bisa diklik, artinya folder tempat equator template itu ada. Nah, begini ya. Nah, begini kalau teman-teman mau download ya tinggal download, jangan dibuka ya, jadi klik ya, tapi di download di sini, terus download ya, mana gitu. Habis download terus pindahin balik lagi ke Microsoft Word, itu nyimpennya di mana, file, option, save. Nah, save-nya kemana? Yang ini, default personal templates location. Nah, ini yang kita harus copy untuk memindahkan template tadi, gitu ya. Gitu. Jadi itu aja kalau menurut saya ya. Jadi untuk pengeditan dokumen itu ada 2 pendekatan yang saya usulkan supaya mudah gitu ya kerjanya. Sebetulnya ada 3 yang insert file itu tadi, tapi saya tidak sarankan karena toh kita sama, kita akan apply lagi, reapply lagi gitu ya. Sedangkan attach automatically update document styles ini kita hanya bisa fingers cross ya, supaya siapapun yang membuat dokumen sebelumnya itu menggunakan default styles yang Word berikan begitu ya. Gitu. Kalau enggak ya sama aja gitu, kita akan harus, atau kalau mau kerja banyak begitu ya, file dari TA yang kita terima kita sesuaikan dulu. Artinya gini, heading ya heading, body text ya body text, captions ya captions, ya gambar ditempel ke paragraf gambar stylenya, terus setiap tabel kita kasih label info segala macam ya. Itu setelahnya baru kita attach keseluruhan EKI template-nya gitu ya. Jadi dengan begitu kita sudah menstandarkan atau mengkonsistensikan setiap style yang ada di dalam dokumen untuk dapat langsung ditransfer atau diubah menjadi style-style yang EKI pakai gitu ya. Gitu. Jadi ini penting ya kalau menurut saya gitu, dan pastinya ini akan banyak pertanyaan, banyak mentoknya kalian di sini ya. Kenapa? Karena kalau misalnya yang sudah biasa pakai ya nggak ada masalah, cuma kalau yang belum pernah iki opo, nah, itu insya Allah banyak mentoknya, dan saya harapkan ketika mentok teman-teman nggak ragu ya buat kontak saya buat ini gimana gitu. Nanti aku buatin adonya aja, tutorialnya aja, solusi pendeknya aja gitu. Nanti di WA kan
Ini gampang gitu kalau itu sekarang kan dibuat video terus kemudian di WA gitu gampang. Jadi ini insya Allah mudah, tidak menyusahkan, dan saya harapkan teman-teman mau pakai gitu dan mau tanya ya. Dua itu aja, mau pakai dan mau tanya. Kalau nggak nanya ya kelihatan nggak make gitu. Itu aja indikatornya ya. Jadi gampang juga saya anunya. Kalau nggak pasti itu kalau pakai itu pasti akan ada pertanyaan gitu. Karena kan itu adalah hal yang baru. Kalau hal yang baru kan pastinya biasanya tidak selalu mulus dalam first run kan. Gitu. Jadi itu dari saya, mudah-mudahan jelas. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau mudah-mudahan lancar semua ya. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.